Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, hari ini kita akan mulai belajar tema 7 atau tematik 3G, subtema 1 mengenai perkembangan teknologi produksi pangan. Dan juga kali ini Ibu akan menjelaskan mengenai paragraf dan kalimat utama. Sudah siap anak-anak? Ya, persiapkan dulu buku-bukunya ya. Teknologi pangan. Teknologi pangan adalah penerapan ilmu pengetahuan untuk mengolah bahan makanan. Seiring dengan perkembangan teknologi, manusia memanfaatkan ilmu pengetahuan agar dapat memperoleh lebih banyak manfaat dari bahan makanan yang ada. Karena banyak sekali bahan makanan yang ada itu yang cepat busuk, kemudian tidak tahan lama. Jadi ilmu pengetahuan ini sangat berpengaruh sekali terhadap pengolahan makanan. Nah, ada beberapa cara yang dilakukan dalam teknologi pangan. Yang pertama ada pengawetan, kemudian ada pengemasan, dan yang terakhir adalah penyimpanan. Pengawetan itu dapat dilakukan dengan yang pertama pemanasan, pendinginan, kemudian pengalengan, pengasapan, dan pengeringan. Jadi pemanasan, pendinginan, pengalengan, pengasapan, dan pengeringan ini bertujuan untuk mengawetkan makanan-makanan yang cepat busuk atau tidak tahan lama. Contoh teknologi produksi pangan. Yang pertama ada ikan kaleng. Karena ikan adalah bahan pangan yang mudah busuk, nah agar ikan ini bisa tahan lama, salah satu caranya dengan mengemas ikan di dalam kaleng. Pastinya anak-anak sudah tahu ikan kaleng seperti apa ya. Ada ikan sarden, anak-anak pasti tahu ikan sarden, banyak banget ya mereknya. Nah, itu adalah salah satu contoh teknologi produksi pangan. Jadi ikannya itu bisa tahan lama sampai berbulan-bulan. Di situ tertera tanggal kadaluarsanya atau expire-nya. Nah, ikan kaleng ini diproses dan dikemas dalam kaleng yang kedap udara dengan maksud agar tidak ada udara yang masuk, agar tidak ada bakteri dan virus yang mencemari makanan tersebut. Contoh yang kedua adalah pengolahan buah. Buah-buahan banyak diolah menggunakan teknologi pangan karena buah merupakan bahan makanan yang cepat busuk. Pastinya anak-anak sudah paham kalau buah-buahan ini merupakan bahan makanan yang cepat busuk. Sehingga banyak sekali di era modern ini orang-orang memanfaatkan teknologi pangan untuk mengolah buah agar buah-buahan ini tidak banyak terbuang karena busuk. Contoh pengolahannya bisa dijadikan selai, bisa dijadikan keripik, kemudian buah kering, asinan, dan manisan buah. Sehingga kita bisa banyak mendapatkan manfaat dari buah-buahan tersebut. Contoh yang berikutnya yaitu pengolahan kedelai. Pengolahan kedelai juga memanfaatkan teknologi pangan. Nah, melalui teknologi pangan ini, kacang kedelai dapat diolah menjadi tahu, tempe, dan susu kedelai. Contoh yang terakhir adalah industri pengolahan susu. Susu merupakan bahan makanan yang cepat rusak. Oleh karena itu, susu diolah menjadi jenis makanan yang dapat bertahan lama. Olahan hasil teknologi pangan yang berasal dari susu, contohnya ada susu cair kemasan. Anak-anak tahu susu cair kemasan? Banyak sekali ya di toko-toko, kemudian di minimarket, di mal-mal, bahkan di warung-warung susu cair kemasan. Atau bahkan anak-anak juga sering mengonsumsinya ya. Kemudian contoh yang kedua ada permen susu. Kemudian yang ketiga ada
kerupuk susu, yang keempat ada dodol susu, yang kelima ada yogurt, dan yang terakhir susu bisa diolah menjadi keju. Setelah kita belajar tentang teknologi pangan, sekarang kita sedikit belajar mengenai paragraf. Anak-anak silahkan buka bukunya halaman 7, kemudian nanti halaman 8 juga. Silakan anak-anak buka. Nah, di situ ada teks bacaan yang berjudul ikan kaleng. Nah, sudah dibuka? Nah, paragraf ini merupakan salah satu unsur dari sebuah teks bacaan. Pada teks bacaan yang berjudul ikan kaleng ini terdiri dari 4 paragraf. Anak-anak bisa perhatikan pada layar. Ada paragraf 1, paragraf 2, paragraf 3, dan paragraf 4. Salah satu ciri dari paragraf pada baris pertamanya itu agak menjorok ke dalam. Nah, anak-anak bisa lihat pada paragraf pertama. Nah, di situ pada baris pertama, yang ikan kaleng adalah bahan pangan yang mudah busuk. Nah, itu kan agak menjorok ke dalam. Nah, itu salah satu ciri dari paragraf, ya. Pada paragraf kedua pun sama, paragraf ketiga dan paragraf keempat pun sama. Nah, itu yang mencirikan sebuah paragraf. Nah, dalam paragraf ini terdiri dari beberapa kalimat yang menyusunnya. Nanti kita akan belajar ada kalimat utama dan kalimat penjelas. Nanti pada slide berikutnya. Setelah kita belajar mengenai paragraf, sekarang kita belajar mengenai mencari informasi dari sebuah teks. Mencari informasi sebuah teks bisa dilihat kalimat utama dari masing-masing paragraf. Kalimat utama dapat terletak di awal atau di akhir paragraf. Kalimat utama ini merupakan kalimat inti dari paragraf tersebut. Jadi inti yang sedang dibahas pada paragraf tersebut. Contohnya, kita bisa lihat di halaman 7 di teks ikan kaleng pada paragraf 1. Anak-anak perhatikan. Nah, kalimat utamanya terletak di awal paragraf. Nah, pada paragraf 1 ini sedang membicarakan bahwa ikan adalah bahan pangan yang mudah busuk. Nah, kalimat utamanya berada di awal paragraf. Kemudian di paragraf kedua. Di paragraf kedua pun sama. Kalimat utamanya ada di awal paragraf, yaitu ikan kaleng diproses dan dikemas dalam kaleng kedap udara. Pada paragraf 3, kalimat utama terletak di awal paragraf, yaitu persiapan bahan dimulai dengan pembersihan wadah kaleng sebelum dipakai. Begitupun pada paragraf 4, kalimat utama terletak di awal paragraf, yaitu sterilisasi dilakukan dengan pemanasan. Nah, itulah kalimat utama dari keempat paragraf pada teks ikan kaleng. Nah, dari kalimat utama ini kita bisa mendapatkan sebuah informasi dari sebuah teks. Dari kalimat utama ini juga kita bisa meringkas sebuah teks. Dan jadi kita itu bisa mencari informasi, kemudian bisa meringkas sebuah teks. Itu dengan cara apa? Dengan cara kita mencari kalimat utama dari masing-masing paragraf. Mudah anak-anak? Nah, kita bisa belajar bareng-bareng ya. Nanti supaya lebih memahami lagi, anak-anak nanti kerjakan tugasnya.
Tugasnya, silakan anak-anak tulis kalimat utama dari setiap paragraf yang ada pada teks teknologi pangan pengolahan buah di halaman 12 sampai 13. Dikerjakan di buku tulis dan disetorkan ke wali kelas masing-masing. Terima kasih sudah menyimak videonya. Semoga anak-anak bisa mendapatkan manfaat dan bisa memahami pembelajaran hari ini dengan baik. Semoga anak-anak Allah berikan kemudahan dalam setiap proses belajarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.